Sobat YouTube, apa kabar? Jadi di video kali ini saya mau bagiin informasi nih seputar subsidi lagi yang disalurkan melalui Bank BTN. Nah, subsidi apakah itu? Subsidi ini adalah BSU atau BLT BPJS, yaitu bantuan subsidi upah yang diberikan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan buruh atau pekerja yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, kenapa sih kalian sebagai nasabah BTN perlu tahu? Ya, karena BTN merupakan salah satu bank yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai bank himbara atau bank penyalur subsidi ini. Dan subsidi ini pun bisa diajukan jika teman-teman itu memenuhi syarat dan sampai detik ini belum menerima subsidi BSU ini. BSU ini disalurkan per bulan November sampai 15 Desember tahun 2021. Dan bagaimana yang belum bisa mendapatkan ini, yang belum mendapatkan dari awal tapi memenuhi syarat, itu kalian bisa mengajukan. Dan kalau ada pertanyaan apakah waktunya tuh cukup ya? Ya, waktunya masih cukup ya teman-teman, karena untuk pendaftarannya itu saat kalian mendaftarkan di website tersebut, itu notifikasinya kalian diterima apa enggak tuh di hari itu juga saat kalian selesai melampirkan data-data yang dibutuhkan dalam pendaftaran itu. Berapa sih besarnya subsidi ini atau BSU ini? Besarannya adalah 500.000 yang akan diterima selama 2 bulan. Namun untuk para penerima BSU ini akan menerima subsidi ini sekaligus, jadi langsung mendapatkan 1 juta. Lalu apa saja sih syarat atau kriteria yang bisa masuk dalam penerima BSU ini? Berdasarkan Permenaker RI nomor 16 tahun 2021, beberapa kriteria yang berhak menerima BSU ini adalah 1. Warga negara Indonesia yang ditandai dengan kepemilikan NIK atau KTP. 2. Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni 2021. 3. Buruh atau pekerja yang bekerja di wilayah UMK atau UMP lebih besar dari 3,5 juta. 4. Buruh atau pekerja yang bekerja di wilayah PPKM level 3 atau 4. 5. Diutamakan bagi buruh atau bekerja yang bekerja di sektor industri, barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti, real estate, perdagangan, dan jasa, kecuali pendidikan dan kesehatan. 6. Buruh atau pekerja yang mendapatkan gaji paling banyak atau maksimal 3,5 juta per bulan. Nah, bagaimana jika teman-teman memenuhi syarat ini semua, tapi hingga detik ini belum mendapatkan BSU? Teman-teman bisa mengajukan di website kemnaker.co.id. Teman-teman setelah melakukan pendaftaran di kemnaker.go.id dan memasukkan semua data aplikasi persyaratan yang dibutuhkan, teman-teman langsung akan menerima notifikasi sebagai penerima yang berhak menerima atau tidak. Jadi jawabannya itu langsung. Lalu bagaimana jika teman-teman ingin mengecek nih, apakah saya sebagai penerima atau bukan sebelum kalian mengajukan untuk mendapatkan BSU ini? Teman-teman bisa mengeceknya secara online dengan beberapa cara, yaitu yang pertama bisa cek di web bsu.kemnaker.go.id. Yang kedua bisa di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Yang ketiga bisa melalui aplikasi BPJS TKU. Yang keempat di website sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Yang kelima bisa juga melalui WhatsApp di nomor 081 3800 70175. Atau yang keenam bisa juga langsung telepon ke call center layanan masyarakat di nomor 175.
Untuk teman-teman yang mendapatkan subsidi ini, kebanyakan akan mendapatkan notifikasi dari bank penyalur BSU ini. Jadi teman-teman dapat SMS langsung dari Bank Himbara. Itu ada beberapa bank sebagai penyalur BSU ini, tidak hanya BTN, namun BRI, Mandiri, BNI, dan BSI atau Bank Syariah Indonesia. Atau buat teman-teman yang didaftarkan oleh perusahaannya, ya untuk mendapatkan BSU ini, perusahaan itu akan langsung menginformasikan ke karyawan yang mendapatkan BSU ini. Lalu untuk teman-teman yang tidak memiliki Bank Himbara tadi, seperti BTN, BRI, BNI, Mandiri, dan BSI ini, kalian bisa melakukan aktivasi untuk pencairan BSU ini di bank yang ditunjuk oleh notifikasi yang kita dapat tadi di Bank Himbara mana. Misalnya BTN atau BRI, Mandiri, kalian bisa aktivasi ke kantor cabang terdekat. Dan pengalaman dari teman-teman yang mendapatkan BSU ini, kalau teman-teman ingin melakukan pencairannya, aktivasi pencairan ini secara cepat, bagi kalian yang tidak memiliki salah satu bank himbara yang ditunjuk tadi, kalian datang aja ke kantor pusat bank yang ditunjuk tadi. Dalam satu hari, di kantor cabang ini hanya melayani aktivasi pencairan dana BSU ini maksimal 5 orang atau 5 aktivasi. Jadi, kalau kalian ingin cepat, itu kalian datang ke kantor pusatnya ya. Karena di kantor pusat ini melayani lebih dari 5 orang atau 5 aktivasi pencairan dana BSU ini. Jadi, karena tidak ada batasan, otomatis yang mengaktifasi itu banyak banget. Kalian harus datang awal untuk melakukan aktivasi ini karena akan banyak banget orang yang melakukan aktivasi ini. Jadi teman-teman, kalau untuk ke kantor cabang bisa di kantor cabang manapun. Nah, tapi kalau untuk ingin cepatnya kalian langsung datang ke kantor pusatnya. Nah, saat kalian melakukan aktivasi untuk pencairan dana BSU ini, bagi yang tidak memiliki rekening salah satu bank himbara, saat kalian datang ke kantor cabang atau ke kantor pusat, kalian wajib membawa KTP asli ya. Kemudian kartu BPJS Ketenagakerjaan. Yang ketiga yaitu membawa materai 10.000. Yang keempat membawa NPWP. Dan yang kelima, kalian membawa surat keterangan dari HRD yang menyatakan bahwa kalian aktif sebagai pekerja di perusahaan itu atau pernah bekerja di perusahaan itu. Loh, kok pernah bekerja di perusahaan itu sih? Nah, jadi ini teman-teman, ada salah satu teman saya yang mendapatkan BSU, padahal dia sudah resign dari perusahaan itu. Tetapi BPJS Ketenagakerjaannya tuh masih aktif BPJS-nya. Dia resign sekitar 2 bulanan. Nah, jadi dia mendapatkan info dari temannya bahwa ada BSU nih, terus bisa ngajuin di kemnaker.go.id, lalu dia coba untuk mengajukan di kemnaker.go.id, padahal dia sudah resign nih. Nah, ternyata saat dia mengajukan itu berhasil teman-teman, jadi diterima pengajuannya. Cuman tadi ya, syaratnya nomor 1 adalah BPJS Ketenagakerjaannya itu masih aktif. Nah, begitu sudah dapat keterangan diterima, dia datang ke HRD perusahaannya sebelumnya itu. Dan oleh HRD perusahaannya itu diberikan surat keterangan bahwa benar bahwa nama tersebut pernah bekerja di perusahaan ini dan terdaftar sebagai BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif. Jadi bisa ya buat teman-teman yang udah resign sebulan, 2 bulan, kalian bisa coba ngajuin. Kalau lebih lama gimana? Ya coba aja kalian ngajuin. Lalu BSU ini dapatnya itu berapa kali sih? Jadi dapatnya itu beda-beda ya teman-teman. Kenapa sih gue bisa beda-beda? Karena untuk peraturan penerimaan BSU ini, itu peraturannya tuh berubah-ubah, diupdate terus oleh pemerintah. Contoh untuk kriteria penerima BSU di tahun 2020 dan 2021 itu kan juga berbeda. Nah, tergantung juga tadi seperti
tadi kan syaratnya adalah buruh atau pekerja yang bekerja di wilayah PPKM level 3 dan 4. Jadi tergantung wilayah kalian itu masih di level 3 atau 4 apa enggak. Kalau yang sebelumnya kalian dapat karena wilayah kalian itu di level 3 atau 4, tapi setelah itu saat ini tuh udah bukan level 3 atau 4 lagi, berarti yang tadinya kalian dapat, nah sekarang itu nggak dapat. Atau yang sebelumnya nggak dapat, tapi kali ini dapat karena wilayah kalian tuh masuk ke wilayah PPKM level 3 atau 4. Jadi ini nggak fix bahwa kalian akan terus berkelanjutan dapat di tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Tapi bisa berbeda-beda. Oleh karena itu, kalian yang belum terdaftar tapi memenuhi kriteria, kalian bisa mengajukannya. Dan sekian informasi dari saya teman-teman. Semoga informasi saya ini cukup berguna, bermanfaat buat kalian. Makasih udah nonton sampai selesai. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya. Dan tekan tombol lonceng supaya kalian selalu dapat notifikasi tentang subsidi. Terima kasih, sampai jumpa.